Mas Adi, kita bahas lagi tadi terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo memberikan pesan terkait bahwa walaupun berbeda-beda, termasuk berbeda partai politik, tapi kerjasama harus tetap diutamakan. Tanggapan seperti apa? Ya, saya pikir ini yang menjadi tantangan yang dihadapi gitu ya. Di dalam konteks skema yang kita sebut dengan sistem presidensial, maka kemudian seharusnya dan ini juga menjadi sesuatu yang berat gitu ya, bahwa presiden dan juga kepala daerah gitu punya harapan untuk bisa selaras gitu ya. Tapi pada realita yang lain kita juga paham bahwa di DPRD ataupun di dalam koalisinya itu mereka berasal dari partai politik berbeda-beda. Nah, ini yang berulang kali saya perhatikan tantangan yang tidak mudah, meskipun kita juga sudah punya pengalaman melakukan itu, dan kerap kali akhirnya kemudian kepala daerah dan juga DPRD-nya, bahkan mungkin kepala daerah antara gubernur sama wakilnya bisa jadi dia berseberangan ya di eksekutifnya, atau belum lagi nanti dia berhadapan sama DPRD-nya. Ya. Jadi memang sangat kompleks gitu ya. Jadi ini upaya untuk bisa membuat lebih smooth, lebih selaras gitu ya. Tapi dalam realitanya nanti, belum lagi nanti di tengah jalan, Mas, ketika misalkan wakilnya berniat juga untuk maju untuk men-challenge si gubernur, itu ada tantangan lagi. Mereka harus, karena mereka berasal dari partai politik yang berbeda-beda. Okay. Nah, ini yang kita harapkan dan kita lihat apakah ini nanti bisa dilakukan atau tidak gitu ya. Oke, tapi Anda mau bilang bahwa ini sebenarnya pesan kebersamaan secara politis ini untuk walaupun berbeda-beda partai itu ke kepala daerahnya dan wakilnya ataupun ke seluruh, termasuk dengan DPRD juga ya, saling mendukung lah. Iya, intinya kan dalam konteks ini presiden untuk mengingatkan gitu ya, bahwa untuk mewujudkan agenda Indonesia Emas 2045, maka berulang kali ya kita sudah dengar pidato presiden terkait dengan ini, agar kemudian kita selaras, harmoni dan segala macam. Presiden sangat paham bahwa kehidupan demokrasi dan politik kita itu punya beragam kepentingan gitu ya. Pada titik-titik tertentu bisa untuk diarahkan ke sana. Nah, ini menurut saya menjadi bagian dari apa yang disampaikan. Oke, saya sebelum ke Mas Herman terkait dengan bagaimana nantinya kepala daerah ini setelah dilantik akan selaras. Dan bagaimana juga ini mereka akan melakukan retret di Magelang, di mana ini akan ada sinkronisasi, harmonisasi antara kepala daerah, bukan hanya di dalam wilayah sendiri, tapi juga berbagai daerah. Bagaimana Anda lihat bagaimana kepala daerah ini akan sinkron terhadap program-program secara nasional? Ya, sebetulnya seperti yang tadi kami sampaikan sebelumnya, panduannya kan jelas gitu ya. Pemerintah pusat sudah menyiapkan kerangka perencanaan baik yang jangka panjang, kita sudah punya RPJPN, dan sekarang dalam proses untuk mendapatkan atau mempublikasikan RPJMN, rencana jangka menengah, yang kita harapkan itu kita mendapatkan dokumen itu dalam 1-2 minggu ke depan, yang itu menjadi panduan bagi pemerintah daerah, terutama kepala-kepala daerah terpilih untuk apa? Pertama, 2 proses tadi itu ya, untuk penyesuaian rencana kerja selama tahun 2025 ini. Kemudian untuk perencanaan di tahun 2026 gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konteksnya adalah karena kita dalam suasana efisiensi gitu ya. Jadi yang diharapkan memang program-program yang dijalankan khususnya selama tahun 2025 ini benar-benar yang menjadi prioritas pemerintah daerah itu sendiri, tetapi sejalan dengan apa yang menjadi target dari pemerintah pusat gitu ya. Misalnya gini, kalau kita bicara dalam konteks makan bergizi gratis katakanlah gitu ya. Tentu pemerintah daerah tidak menjalankan program yang sama, tetapi yang mesti disiapkan adalah program-program pendukung gitu ya. Misalnya menyediakan pangan lokal agar makan bergizi gratis itu benar-benar sesuai dengan konteks atau lokalitas masing-masing daerah gitu ya. Atau misalnya soal di Asta Cita itu kan di poin ke-7 itu ada reformasi hukum dan juga reformasi birokrasi gitu ya. Yang kita harapkan adalah apa yang sudah ditetapkan dalam misalnya soal manajemen ASN misalnya, itu mesti dijalankan juga oleh pemerintah daerah, ya. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, gitu ya, karena retret ini suasananya itu dalam tindak lanjut dari Inpres 1 tahun 2025 kemarin, harapan kita
para kepala daerah besok di Magelang itu harus menyampaikan secara jujur bahwa kondisi kami di daerah seperti ini dengan keterbatasan anggaran, bagaimana mungkin kami akan mengatur secara optimal dua belanja pembangunan, khususnya di belanja modal gitu ya, kemudian yang kedua belanja pelayanan publik itu sendiri. Itu yang mesti disadari bersama oleh semua kepala daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan retret ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Istana Kepresidenan. Ada Tifal Solesa dan juga juru kamera Anggi Mendarwan. Tifal, selamat pagi. Ini usai pelantikan yang baru saja dilakukan, apakah ada agenda lain dari Presiden bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dilantik? Setelah sesi pelantikan untuk 961 kepala dan wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun juga wali kota, wakil wali kota, nantinya Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menghampiri satu persatu seluruh kepala dan wakil kepala daerah ini yang masih berada di halaman tengah Istana Kepresidenan untuk mengucapkan selamat kepada masing-masing yang terhitung mulai hari ini 20 Februari 2025 mengemban posisi tugas masing-masing baik itu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Artinya pejabat daerah resmi akan mengabdi di daerah masing-masing selama 5 tahun ke depan hingga tahun 2030. Dalam arahan yang disampaikan Presiden tadi di rangkaian pelantikan kepala daerah yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden tadi sempat menitipkan pesan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dilantik hari ini untuk mengingat posisinya masing-masing sebagai pelayan rakyat dan sebagai abdi rakyat untuk membela kepentingan rakyat dan harus menjaga kepentingan publik yang ada di daerah masing-masing demi memperbaiki hidup rakyat di daerah masing-masing, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Selain itu juga tadi diingatkan bahwa seluruh proses yang berjalan saat ini menjadi catatan sejarah baru, mengingat belum pernah ada rangkaian acara pelantikan kepala daerah dengan jumlah cukup masif. Tadi sudah sempat saya singgung, ada 481 pasang kepala daerah. Secara individual totalnya ada 961 orang yang dilantik di posisi masing-masing. Belum pernah dilakukan di periode pemerintahan manapun dan baru diterapkan pada saat ini, mengingat sebelumnya pada 27 November 2024 sudah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak dan hasilnya adalah apa yang kita lihat saat ini. Ada beberapa hal juga yang diingatkan oleh kepala negara terkait dengan hal ini, selain juga menggambarkan betapa besarnya negara Indonesia digambarkan lewat pelantikan yang berjalan sampai dengan saat ini. Tadi juga sempat diingatkan lagi masalah aspek-aspek lain yang berhubungan langsung dengan tugas-tugas kepala daerah. Kita tidak hanya menyinggung konteks yang berlangsung hari ini di tanggal 20 Mario, tapi juga dalam kurun waktu 7 hari ke depan terhitung esok hari, mulai tanggal 21 Februari 2025, seluruh kepala daerah, 961 orang yang sudah dilantik hari ini di hadapan kepala negara akan menjalankan yang namanya retret dan akan berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tadi sempat disinggung juga oleh Presiden bahwa ia akan bertemu dengan seluruh kepala daerah dilantik mulai esok hari dalam agenda retret. Bahkan sempat berkelakar juga, semoga saudara-saudara kuat. Bila saudara-saudara tidak kuat, silahkan mundur. Itu pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto di bagian akhir arahan yang disampaikan di rangkaian pelantikan kepala daerah yang berjalan di Istana Kepresidenan Jakarta. Kira-kira begitu gambarannya, Mario. Ya, Tifal, apakah hingga saat ini terkait dengan info kegiatan retret, karena pada tanggal 21 akan dimulai hari pertama retret di Magelang, Jawa Tengah. Apakah kepala daerah nantinya akan berjalan diakomodir bersama-sama atau sendiri-sendiri dari informasi yang Anda dapatkan? Ini masih butuh kejelasan lagi lebih lanjut, mengingat dalam beberapa kesempatan baik itu dari Kemendagri, Mendagri, Wamendagri maupun juga dari otoritas terkait di tataran pemerintah pusat ini masih coba untuk merumuskan atau memfinalisasi aspek-aspek teknis yang berhubungan langsung dengan agenda retret yang akan berlangsung mulai esok hari selama 7 hari ke depan hingga tanggal 28 Februari 2025. Ini menjadi penting menurut pemerintah untuk menyamakan gerak, menyamakan semangat, menyamakan visi misi yang tidak hanya sebatas pada berkaca pada visi misi dari setiap daerah, tapi juga harus sinkron, harus selaras dengan visi misi cita yang dibangun oleh pemerintahan
pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sehingga tidak ada tumpang tindih di satu pihak ataupun satu daerah dalam menjalankan setiap pekerjaannya di daerah masing-masing, entah itu di tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Saya harus mengkonfirmasi kembali kepada Mendagri, terutama Wamendagri juga begitu dari Otoritas Kementerian Dalam Negeri, apakah ada hal-hal baru terutama masalah akomodasi yang Anda singgung itu tadi, Mario, apakah nanti semuanya akan bersama-sama atau akan ada kloter-kloter tertentu diberangkatkan secara bergiliran atau ada aspek teknis lain yang juga perlu dicermati. Namun yang jelas dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto barusan ini menegaskan kembali bahwa rangkaian retret ini akan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dan sedikit banyaknya akan sama dengan semangat dari retret ini dengan retret yang sudah sempat berlangsung untuk tataran menteri, kepala badan dan kepala lembaga yang sudah berlangsung untuk Kabinet Merah Putih di beberapa bulan sebelumnya di awal-awal masa jabatan seluruh menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih 2024-2029 ini, Mario. Ya, terima kasih Tifa Solesa dan juga juru kamera Anggi Mendarwan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Nah, saudara, kita lanjutkan dialog kita bersama dua narasumber saya. Saya ke Mas Herman. Mas Herman, seperti yang disampaikan oleh rekan saya jurnalis Tifa Solesa tadi yang berada di sana dan kita mendengarkan sendiri juga. Kalau tidak kuat mundur, kata Presiden dalam retret. Apa sebenarnya arti mundur ini? Ya sebetulnya kalau kita baca dalam konteks retret itu sendiri mungkin tidak kuat fisik gitu ya. Karena kalau kita lihat pembekalan para menteri beberapa bulan kemarin itu memang nuansa pembekalan fisik itu sangat kuat gitu ya. Mungkin untuk konteks retret itu yang dimaksud mundur itulah mundur dari kegiatan retret itu sendiri gitu. Tapi kita tidak berharap dia mundur sebagai kepala daerah gitu. Karena dia sudah mendapatkan mandat dari rakyat, tentu dia harus terima semua tanggung jawab itu dengan menjalankan tanggung jawabnya dengan secara baik-baik gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, sebetulnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu perlu kita maknai sebagai dorongan kepada semua kepala daerah yang dilantik hari ini untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Tadi disampaikan di awal bahwa ini adalah satu model tata kelola yang baru gitu ya. Artinya dalam menjalankan pemerintahan di daerah besok gitu ya, mereka harus menerapkan akuntabilitas, partisipasi dan juga transparansi tadi itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, Bapak Presiden kan tadi menyampaikan soal persatuan ya. Yang kita harapkan itu jangan dimaknai bahwa ketika nanti mereka memimpin daerah, bahwa semua stakeholders di daerah itu harus mengikuti gitu ya, apa yang menjadi arahan dari kepala daerah. Bukan. Karena kita juga harus ingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik itu mesti juga memberi ruang terhadap suara-suara kritis di daerah. Karena dari catatan kami selama ini, ketika pemerintah daerahnya itu sangat kuat bargaining positionnya, itu akan menutup ruang atau akses dari kelompok kritis untuk memberikan masukan. Gitu ya. Karena itu kita maknai makna persatuan tadi itu bukan hanya yes no saja dengan apa yang menjadi arahan para kepala daerah, tetapi juga terutama gitu ya, untuk yang kemarin misalnya berhadapan atau berkompetisi dengan kepala daerah terpilih, mesti memberikan masukan yang konstruktif gitu ya, kepada kepala-kepala daerah yang sudah dilantik hari ini. Karena biar bagaimanapun ya kita juga mesti realistis bahwa DPRD juga kita tidak bisa berharap banyak untuk memberikan masukan. Karena itu kita butuh stakeholders lain terutama dari masyarakat sipil dan juga media massa untuk memberikan masukan kepada kepala-kepala daerah. Jadi kita harus memaknai arahan Bapak Presiden tadi itu seperti itu menurut kami gitu ya. Sehingga tujuan dari penerapan otonomi daerah itu untuk penguatan demokratisasi lokal itu terjalan gitu ya. Kemudian yang kedua, soal pelayanan publik yang efektif akuntabel juga berjalan gitu. Oke. Saya ke Mas Adit. Mas Adit, apakah mungkin saja yang disampaikan oleh Presiden dengan kata mundur ini bukan terkait dengan politis? Presiden cepat, kalau Anda tidak bisa mengikuti ya mundur saja. Tapi jangan dijawab dulu Mas Adit, kita usai jeda berikut.
melanjutkan pertanyaan tadi. Mas Adit, bagaimana melihat bahwa pernyataan Presiden jika tidak kuat mundur ini politis atau tidak? Dalam arti bahwa melihat bahwa ada kejadian reshuffle kemarin, belum juga Presiden dianggap ya ini salah satu kerja cepat yang diinginkan oleh Presiden untuk program prioritasnya. Maksudnya apa sebenarnya kata mundur? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Herman, saya lebih setuju melihat itunya ketimbang yang dari sisi politis ya. Tapi memang Pak Presiden ini dalam beberapa pekan terakhir ini menghadapi situasi yang tidak mudah ya. Terakhir demonstrasi yang di Galang Mahasiswa itu juga dalam pandangan saya juga cukup pasti jadi bahan pertimbangan gitu. Jadi tentu perspektif Presiden dalam pelantikan ini untuk mengatakan bahwa Anda sebagai kepala daerah punya tanggung jawab yang besar, itu satu. Yang kedua, dan tidak bisa main-main, dan juga harus sangat serius gitu ya dalam melayani rakyat ya. Itu pesan yang berulang kali juga tadi disampaikan. Mundur itu dalam pengertian ya Anda jangan ragu-ragu gitu ya ketika melakukan atau punya keputusan-keputusan politik yang tentu harus berkontribusi kepada masyarakat luas dan publik gitu ya. Jadi itu pesan yang saya pikir ya menjadi kunci gitu ya. Dan bukan dalam konteks reshuffle yang kemarin sudah dilakukan dan sebagainya. Tapi untuk mengatakan bahwa keseriusan untuk menjalani tugas sebagai pelayan rakyat ya itu yang jangan main-main gitu ya. Karena ini yang sudah diambil, Anda sudah menang sebagai kepala daerah, punya amanat yang besar gitu ya, dan itu yang harus dijaga gitu ya. Oke. Saya ke Mas Herman. Mas Herman, bagaimana melihat bahwa program pemerintah terus diselaraskan, tetapi banyak dari yang menang atau kepala daerah yang terpilih pada saat ini 50%-nya berasal dari petahana. Apakah mungkin saja terjadi perombakan ulang untuk menyesuaikan dengan program-program yang diinginkan oleh Prabowo Subianto? Ya, sebetulnya ketika datanya itu 50-an% dari itu petahana gitu ya, untuk menjalankan periode kedua mereka lebih smooth gitu ya, karena mereka tinggal melanjutkan gitu. Betul. Tetapi yang jadi tantangan sebetulnya adalah kepala-kepala daerah yang betul-betul baru mulai memerintah. Apalagi kalau misalnya latar belakangnya itu tidak pernah bersentuhan dengan dunia penyelenggaraan pemerintahan. Itu yang menurut kami jadi PR besar untuk kepala-kepala daerah seperti itu gitu ya. Karena itu menurut kami ya kepala daerah yang baru ini selain memanfaatkan momen retret yang memang dari sisi waktu yang sangat terbatas, mereka juga perlu mencari jalan-jalan untuk bisa meningkatkan kapasitas diri mereka juga gitu ya. Untuk kepala-kepala daerah yang baru benar-benar memerintah gitu ya, daerah gitu. Kemudian yang kedua, tentu pemerintah pusat juga tidak bisa tinggal diam gitu. Kami tahu baik di Kemendagri, Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Sektoral itu punya program-program asistensi teknis kepada pemerintah daerah gitu ya. Karena itu pasca retret besok gitu ya, kami harapkan juga kami mendorong kepada Kementerian Dalam Negeri itu berkoordinasi dengan Kementerian Sektoral itu untuk melakukan pembinaan pengawasan yang sistematis gitu ya kepada kepala-kepala daerah gitu ya. Karena kita bicara harmonisasi, sinkronisasi pusat dan daerah seperti tadi kami sampaikan di awal, itu juga sangat bergantung bagaimana posisi batin antara kementerian dan lembaga di pemerintah pusat gitu. Karena ketika mereka berjalan sendiri-sendiri, kami sangat yakin nanti di daerah program-program KL itu bisa landing di satu tempat di daerah. Gitu. Misalnya kalau kita bicara UMKM, itu tidak menjadi monopoli Kementerian Koperasi dan UMKM saja sebetulnya. Kementerian sektor yang lain juga punya program yang sama terkait dengan UMKM. Nah, jangan sampai mereka tumpuk di satu tempat di daerah, karena itu koordinasi itu juga perlu di lintas pusat gitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan usai ini, tapi saya ingin berterima kasih kepada Aditya Perdana, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research dan Consulting atas dialognya pada pagi hari ini di laporan khusus kita. Mas Herman akan berlanjut terus bersama kita di laporan khusus ini, dan saudara kita saksikan usai jeda dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Tili Reabella. Jangan kemana-mana.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal sebagai perwakilan dari agama Islam, Gubernur Maluku Utara Shirley Choada sebagai perwakilan agama Katolik, sementara itu Kepala Daerah beragama Buddha diwakilkan oleh Wali Kota Singkawang Chow Chumei, agama Hindu diwakilkan oleh Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Wali Kota Manado Andre Angau menjadi perwakilan dari agama Konghucu, dan Bupati Merauke Yosep Gebze menjadi perwakilan dari agama Kristen Protestan. Keenam perwakilan kepala daerah ini disematkan tanda pangkat jabatan kepala daerah oleh Presiden Prabowo serta menandatangani berita acara pelantikan. Berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, serta sebagai wali kota dan wakil wali kota. Masa jabatan tahun 2025-2030. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Konghucu, kehadiran Tian di tempat yang maha tinggi. Kehadiran Tian di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi. Dengan bimbingan rohani Nabi Kongsi. Dipermuliakanlah. Dipermuliakanlah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kita akan langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari halaman tengah Istana Kepresidenan. Tifal, apa agenda lanjutan dari pelantikan para kepala daerah hari ini? Yang saya pahami begini Bella, setelah seluruh rangkaian berjalan, tadi juga sudah ada ucapan selamat untuk setiap kepala daerah dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di halaman tengah Istana Kepresidenan. Seluruh rangkaian dipastikan sudah selesai di sini, tinggal saya bersama dengan teman-teman wartawan Istana berjaga di pilar Istana Kepresidenan untuk menantikan kehadiran dari para kepala daerah yang baru saja dilantik. Total 481 pasang kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ini akan kembali lagi
keluar di area Istana Kepresidenan karena seluruh rangkaian dipastikan sudah selesai, tidak ada lagi agenda yang lain. Nah, sebelum mereka keluar menuju ke area pilar Istana Kepresidenan, kabarnya mereka akan diarahkan dulu agenda internal di Istana Negara, kemungkinannya adalah makan siang terlebih dahulu, mereka ada di dalam Istana Negara, barulah kemudian mereka akan keluar dari kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti kegiatan atau rutinitas mereka masing-masing begitu. Kalau merujuk lagi dari pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tadi dalam arahannya yang didampingi waktu itu dalam proses pelantikan bersama Mendagri Tito Karnavian, ia menyampaikan ada beberapa poin sebetulnya bahwa kepala daerah yang sudah resmi menjabat saat ini untuk masa bakti 5 tahun ke depan 2025 hingga 2030 diminta untuk menjadi pelayan rakyat, mengabdi kepada rakyat tergantung dengan daerah masing-masing demi memastikan bahwa ada kemajuan bagi daerah masing-masing di berbagai lini dan juga tidak lupa pada amanat masing-masing bahwa mereka mendapatkan mandataris dari rakyat lewat proses pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada di tahun 2024 yang sudah berjalan di tanggal 27 November 2024. Ini tampaknya saya sudah melihat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang sudah datang ke sini sebagai tamu undangan. Itu yang poin pentingnya. Kita mungkin akan coba mendengarkan keterangan pers yang kiranya bakal disampaikan oleh Gubernur Aceh yang menjadi tamu dalam kegiatan kali ini. Pak Gubernur, boleh ya Pak ya? Sambil kita coba dengarkan terlebih dahulu. Boleh di tengah sini ya Pak ya? Iya, Pak Pati sini. Pak Pati. Yuk, yuk. Oh, Yon. Taruh belakang. Ya, selamat siang, Ibu. Ya, pada intinya kita siap. Semuanya program pemerintah pusat akan kita dukung, akan kita bekerjasama. Janji ya kemenangan untuk Provinsi Aceh lebih maju ke depan. Ada di sendiri terkait program IPG, Oh ya. Ada dikeraskan suaranya Pak. kan ada program MBG, cek kesehatan, bagaimana dari pemerintah Provinsi Aceh sendiri? Ya, siap kami dukung untuk membangun negara ini dan untuk membangun agar juga Provinsi Aceh ke depan. Oke. Di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah Provinsi Aceh, bagaimana mensiasatinya agar tetap jalan perekonomian khususnya di Provinsi Aceh? Tetap kami jalankan. Ya, pada prinsipnya tetap kami jalankan dan tetap kami
selendang mayang, rambutnya merah menawan hati. Hati kasih setara sayang, hati yang baik dibawa mati. Tanjung Selamat kotanya baru, makanlah nanas berkuah susu. Beri selamat pengantin baru. Darilah anak, dari anak sampai ke cucu. Kalaulah tuan tanam selasih, jangan ditanam di bawah titik. Kalau tuan memadu kasih, darilah hidup, dari hidup sampai ke mati. Selendang mayang, rambutnya merah sebelah tepi. Hati kasih setara sayang, budi yang baik dibawa mati. Selendang batik, makin ku pandang makin tertarik. Selendang mayang, selalu berjumpa hatiku bimbang. Burung piung terbang ke bukit, sampai di bukit makan pepaya. Kasih sayangku bukan sedikit. Sebanyak rambut atas kepala. Daun selasih jangan dilurus, jatuh berderai di atas tanah. Selama jantung masih berdegup. Kasih sayangku tidak berubah. Selendang mayang, rambutnya merah menawan hati. Hati kasih setara sayang, hati yang baik dibawa mati. Selendang batik, makin ku pandang makin tertarik. Selendang Ampar pisang ku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nama batis kutung dikiti bidawang. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Ampar pisang ku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Ampar pisang ku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Nang
Siap. Oh iya, ya gini, yang tidak diterima ya, tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di Provinsi Jawa Barat semuanya relawan, sukarela. Jadi tanpa biaya. Ya, minggu depan setelah pulang retreat, SK-nya saya tanda tangan. Ya arahannya adalah agar Jawa Barat terkoneksi pembangunannya, pembangunan berwawasan lingkungannya semakin kuat, karena kita juga ingin bangun PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah di seluruh wilayah di Jawa Barat. Dan kemudian ini yang paling penting, hari ini saya mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok, karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Arahan Bu Susi ya, harapannya adalah Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagarin. Hah? Bu Susi memberikan arahan-arahan tentang konsepsi pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara, karena kita akan nyiptain itu. Ya. Oh iya, jadi gini, geng motor, kita sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Relatif lumayan alokasinya. Dan rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masukin wajib militer, dan saya berencana memasuki kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk membentukkan karakter bela negara. Saya akan kerjasama dengan Kodam dan Polda Jabar. Kodam 3 Siliwangi.
sabiji diurung bari-bari, nggak lepak mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupan, bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Jari kaki sinta dahulu akan masak, jari kaki sinta dahulu akan masak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji diurung bari-bari, masak sabiji diurung bari-bari. Empat pisang, pisangku belum masak, masak sabiji diurung bari-bari, masak sabiji diurung bari-bari. Mangga recak, patah kayu bengkok, tanduk sapi, guli bir bawang, tanduk sapi, guli bir bawang. Nang mana batis kuku, dikit tipi dawang, nang mana batis kuku, dikit tipi dawang. Hey! Hey!
sangat terhormat sekali tentunya saya dan saya yakin semua kepala daerah yang hadir pada hari ini merasa bangga dan terhormat karena ini sejarah. Pertama kalinya Republik ini kita dilantik secara langsung, bahkan tadi kita diberi ucapan secara langsung, salaman langsung dengan Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh kabinet serta kepala lembaga tinggi negara. Itu satu bentuk penghormatan kepada kita yang di daerah oleh Presiden dan jajarannya. Itu sungguh luar biasa. Saya kira memaknainya tentu kita harus saling sinergi, menjaga asta cita yang sudah dicanangkan oleh Presiden untuk kita bawa ke daerah. Saya kira itu luar biasa. Karena menjelang bulan Ramadan, jadi kita kalau di kabupaten saya kita siapkan pagi para pemudik ya untuk ketika lewat di situ Bondo, musola, masjid itu akan kita manfaatkan untuk pemudik ya, untuk istirahat, untuk makan dan mandi mungkin. Saya kira itu yang akan kita berikan. Dan yang jelas kita akan terus bersinergi dengan ini. Nanti ada retreat dan di situ forum retreat akan kita jadikan forum penting untuk berdialog, bertanya, menyampaikan aspirasi kepada Kemendagri, kepada seluruh jajaran kabinet serta Presiden dan Wakil Presiden. Thank you. Ayo Mas Glo. Glo, fotoin Glo. Sama nyonya rupanya. Bima ya Pak Wakil Menteri Dalam Negeri untuk bisa mengoptimalkan kepala-kepala daerah. Seka mariba goyang, oh suka seka mariba goyang, goyang seka ala kaimana. Yang di sini, yang di sana, mari goyang seka kaimana. Kau suka seka mariba goyang, kau suka seka mariba goyang, goyang seka ala kaimana. Yang di sini, yang di sana, mari goyang seka kaimana. Pace goyang seka bikin hati senang, seka kiri seka kanan abunai. Mace pace
mari ba goyang, goyang segala keimanan. Yang di sini, yang di sana, mari goyang segala keimanan. Kau suka seka-seka mari ba goyang, kau suka seka-seka mari ba goyang, goyang segala keimanan. Yang di sini, yang di sana, mari goyang segala keimanan. Mace-mace goyang seka bikin hati senang. Seka kiri, seka kanan abunai. Mace-mace goyang seka bikin hati senang. Seka kiri, seka kanan abunai. Kau suka seka-seka mari ba goyang, kau suka seka-seka mari ba goyang, goyang segala keimanan. Yang di sini, yang di sana, mari goyang segala keimanan. Kau suka seka-seka mari ba goyang, kau suka seka-seka mari ba goyang, goyang segala keimanan. Yang di sini, yang di sana, mari goyang segala keimanan. Mace-mace goyang seka bikin hati senang. Seka kiri, seka kanan abunai. Mace-mace goyang seka bikin hati senang. Seka kiri, seka kanan abunai. Bulan puasa juga menjadi salah satu fokus utama kami. Pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat itu juga menjadi fokus utama di 100 hari kerja. Dan juga pelayanan masyarakat tentunya. Cukup? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih rekan-rekan. Boleh, boleh. Iya, berapa? 0813 6880 6880. Sirup Kurnia.
Pelaksanaan langsung 4 program untuk 100 hari kerja. Yang 2 paling utama adalah penanganan sampah dan perbaikan jalan-jalan. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan SPMB 2025, persiapan penanganan inflasi Ramadan 2025, juga masalah mudik tentunya akan jadi perhatian penting untuk kita, dan juga persiapan untuk menghadapi refocusing efisiensi untuk program makan bergizi gratis. Saya bawa sepeda lipat. Sama Pak Gubernur nebeng. Saya belum tahu pasti, tapi yang pasti saya nebeng sama Pak Gubernur aja. Siap. Siapa?